Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan, saya mengajak Anda untuk mengamati sebuah informasi yang harus kita sikapi dengan hati-hati, karena ini menyangkut sesuatu hal yang sangat lembut, sangat halus, yaitu penyakit jiwa. Kita mengenal di dalam hidup ini ada dua penyakit, jasmani dan rohani. Jasmani kita bisa tahu bercabang-cabang pengetahuannya, makanya banyak dokter-dokter spesialis tertentu. Sementara penyakit jiwa atau rohani ini agak sulit dan dokternya jarang, boleh kata, karena di dalamnya menyangkut masalah-masalah yang hakiki pada manusia, itu rohani yang bersangkutan. Penyakit jiwa atau penyakit rohani ini jelas sekali di dalam Al-Quran disampaikan di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 10. Fi qulubuhum maradun fajadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakzibun. Dalam diri manusia itu, pada mereka itu ada penyakit, dan penyakit itu akan bertambah-tambah kalau tidak segera Anda sembuhkan. Anda sadari yang dengan penyakit yang berlipat ganda itu, maka Anda akan hidup laksana di dalam neraka di dunia ini, dan di akhirat pasti akan terbukti masuk di dalam azab yang pedih. Nah, penyakit itu yang pertama yang perlu kita sadari dalam Quran itu adalah suka dusta. Orang suka dusta, suka bohong, itu penyakit pada dasarnya yang harus Anda sembuhkan. Yang dengan berdusta itu nanti akhirnya Anda akan menyebabkan perilaku menjadi buruk. Mohon disembuhkan. Cara penyembuhannya ya tidak lain dengan Al-Quran, tentunya nasihat, bukan Qurannya dibaca tapi nasihat di dalamnya ada. Nah, penyakit yang senantiasa mengena manusia, suka atau tidak suka siapapun, adalah suka gelisah tanpa sebab. Saya pun seperti itu, sama Anda pun, siapapun. Kenapa hati saya kok gelisah? Kenapa hati saya ini gelisah tanpa sebab? Seperti itu. Maka nasihat Allah ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran diturunkan itu adalah sebagai obat penyakit hati, selain sebagai petunjuk serta rahmat bagi mereka yang mengadopsinya. Penyakit gelisah itu kalau dibiarkan itu akan menyebabkan masuknya bisikan setan, ya, angan-angan yang menyebabkan Anda kehilangan jati diri, integritas, dan kehilangan jati diri atau integritas itu tadi, maka pola pikir Anda menjadi irasional dan Anda menjadi emosional, menjadi kontraproduktif. Anda tidak produktif di dalam hidup dan akan menimbulkan penyakit bawaan, yaitu penyakit lainnya yang terbawa, yaitu
penyakit jasmani Anda itu. Kalau selalu ini tidak disembuhkan, bagaimana cara menyembuhkan kegelisahan? Ini boleh Anda amalkan. Siapapun, ini tidak berlaku hanya untuk umat Islam. Siapapun boleh mengamalkan ini, karena ini dari Allah. Orang Buddha boleh, orang Hindu boleh, orang Yahudi boleh, orang Nasrani boleh, Katolik. Bahkan mereka yang tidak beriman pun ini dianggap sebagai sebuah resep. Apalagi kalau Anda itu mengimani Al-Quran sebagai rujukan hidup, tentunya ini harus dilakukan. Yaitu caranya hanya satu, dengan mengingat Allah. Karena kegelisahan itu bayang-bayang yang tidak ada pegangan. Anda tidak punya pegangan. Kembali kepada Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28, yaitu mereka yang beriman, mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu penyelamat, dan kemudian keimanan itu diwujudkan dengan mohon bantuannya, maka hati mereka itu akan menjadi tentram dengan mengingat Tuhan. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati Anda akan menjadi tentram. Ini sudah jelas. Resep ini dari Allah yang membuat hati kita itu. Banyak resep di Al-Quran yang bisa Anda sebutkan, murah, mudah. Antara lain Anda bisa sebutkan dengan lesan pelan-pelan dan hati digetarkan. Buka surat Al-Hasr surat ke-59 ayat 1. Di sana disebutkan apa yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, bertasbih itu mengingat. Nanti bentuk tasbihnya bagaimana di bawah. Dan dialah Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Perkasa bisa menghilangkan sebuah penyakit itu. Bijaksana, beliau tahu kenapa kegelisahan terjadi pada diri kita. Resepnya antara lain pada ayat ke-22 dan 23-nya. Anda baca pelan-pelan. Walladzi la ilaha illahu. Wahai Tuhanku Allah, tidak ada Allah, tidak ada ilah kecuali Engkau. Selain Engkau, alimul ghaibi wasyahadah, hanya Engkau yang mengetahui tentang yang gaib, dan Engkau pula yang paham tentang masalah-masalah yang zahir. Warahmanur rahim, Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih dan Engkau adalah Maha Penyayang. Kasihlah diriku dalam kegelisahan diri itu. Jangan aku bersedih, jangan aku tidak berpegangan. Engkau Maha Penyayang, sayangilah aku, rangkulah aku, peluklah aku. Wahai Zat yang mengetahui tentang yang gaib, aku tidak tahu kenapa hatiku ini gelisah, dan aku tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Ayat keduanya hampir serupa. Yang keduanya, walladzi la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah, kecuali Engkau Tuhanku, dan aku mengimani Engkau. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaminul Azizul Jabar Mutakabbir Subhanallah amma yusyrik. Engkau Zat yang tidak ada ilah kecuali Engkau, dan Engkau adalah Raja di Raja. Engkau lah penguasa terhadap hatiku ini. Engkau Zat yang mau suci. Jangan dibiarkan hatiku terkotori oleh angan-angan kosong dan prasangka buruk sehingga aku menjadi gelisah. Engkau Maha Sejahtera. Berilah ketenangan, kesejahteraan dalam rongga dadaku ini. Engkau lah Zat yang menjaga keamanan. Amankanlah diriku agar supaya tidak terjadi bisikan-bisikan syaitan di dalam rongga dadaku ini, sehingga aku menjadi hancur mumur, menjadi pupur. Dan Engkau lah Maha Penyelamat
kepada siapa lagi aku memohon keselamatan, perlindungan kalau bukan kepada Engkau. Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa, karena Engkau yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Hanya dengan keperkasaan-Mu ya Tuhanku, seluruh bisikan-bisikan setan ya, seluruh kelemahan diriku itu akan menjadi tegar dan tegak. Dan untuk Engkau itu adalah amat mudah, karena Engkau Maha Kuasa, sementara dayaku tidak ada dan aku amat lemah. Engkaulah pemilik segala keagungan. Maka perkenankan ya Tuhanku, kegelisahan diriku jangan mencampakkan aku jauh dari kemahagungan. Maka tolonglah aku, dan Engkau adalah Maha Suci daripada segala sesuatu yang disekutukan. Jangan sampai hatiku dengan sedih ini menjadi musyrik karena telah menuhankan kesedihan hati itu menjadi Tuhan. Tidak. Gembirakanlah hatiku, keluarkanlah aku dari masalah, agar supaya aku tidak mempersekutukan Engkau, karena hanya kepada Engkau aku bertawakal. Mudah-mudahan sekelumit nasihat ini dari penyakit hati, kolbu, bisa Anda amalkan dan bisa menyembuhkan penyakit yang paling dahsyat ini, sehingga akan berdampak pada sehatnya hidup Anda jasmani rohani dan kesejahteraan hidup dunia akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.